Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ibu Guru akan cerita tentang pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar bersama di sekolah yang sama. Apakah kalian penasaran bagaimana caranya? Ayo kita simak pelajaran hari ini. Kalian tahu nggak, di sekolah kita ada beberapa teman yang kadang kesulitan belajar karena berbagai hal. Ada yang kesulitan melihat, mendengar, atau bergerak seperti kita. Tapi mereka tetap anak-anak pintar yang ingin belajar sama seperti kita. Lalu gimana caranya biar teman-teman kita yang kesulitan itu juga bisa ikut belajar bersama kita? Nah, di sini ada metode khusus namanya pendidikan inklusif. Dengan pendidikan inklusif, semua anak termasuk yang kesulitan bisa belajar di satu kelas yang sama. Gimana caranya? Yuk kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ibu Guru biar anak-anak bisa lebih paham. Pasti seru bisa belajar bareng sama semua teman tanpa ada yang ditinggal. Siap menyimak? Anak-anak, apakah kalian tahu arti dari kata inklusi? Inklusi itu artinya adalah suatu sistem di mana semua orang bisa ikut serta dan terlihat di dalamnya. Nah, pendidikan inklusi itu adalah sistem pendidikan di mana semua anak-anak, baik yang sehat maupun yang punya penyakit sedikit, bisa belajar bersama-sama di satu kelas. Jadi, tidak ada pembedaan antara anak yang sehat dan yang kurang sehat. Mereka semua dianggap sama dan bisa belajar bersama. Di pendidikan inklusi, jenis-jenis anak yang bisa belajar yaitu yang pertama, anak-anak yang sehat seperti kita. Mereka bisa belajar membaca, menulis, menghitung, IPA, dan semua mata pelajaran lainnya. Yang kedua, ada anak-anak yang punya penyakit pada kakinya, sehingga susah berjalan. Mereka sering memakai kursi roda untuk berpindah tempat. Yang ketiga, ada anak-anak yang punya penyakit hampa dengar atau tuli. Mereka tidak bisa mendengar suara orang lain. Nah, di pendidikan inklusi, guru akan mengajari mereka cara belajar menggunakan bahasa isyarat agar bisa mengikuti pelajaran. Yang keempat, ada juga anak-anak yang tidak bisa melihat atau buta. Di pendidikan inklusi, guru akan mengajari mereka cara belajar dengan menggunakan alat braille yang berbentuk titik-titik timbul untuk membantu membaca. Lalu yang kelima, ada anak-anak pintar tapi suka pusing atau susah konsentrasi saat belajar. Mereka bisa belajar dengan metode khusus di pendidikan inklusi agar tetap bisa mengikuti pelajaran. Semuanya dianggap sama dan bisa belajar menggunakan metode yang disediakan oleh guru. Anak-anak, apa kalian tahu manfaat atau faedah apa saja yang didapatkan dari pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi itu sangat bermanfaat loh bagi kita semua anak-anak. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, di pendidikan inklusi kita bisa belajar anak yang bedanya. Kita belajar anak-anak yang kursi roda, belum bisa mendengar, anak lu atau anak lainnya. Dengan belajar bersama, kita jadi lebih mudah belajar toleransi dan tidak boleh membeda-bedakan teman. Kedua, di pendidikan inklusi kita diajari untuk saling membantu dan peduli dengan teman yang punya kebutuhan khusus. Misalnya kita bantu anak kursi roda masuk kelas atau cari buku. Kita juga bisa belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan anak tuli. Dan ini kita jadi anak yang baik hati dan peduli dengan yang lain. Yang ketiga, kita bisa belajar banyak hal baru dari teman-teman yang berbeda. Misalnya dari anak kursi roda, kita belajar cara hidup mandiri meski punya keterbatasan. Dari anak tuli, kita belajar bahwa komunikasi bisa dilakukan bukan hanya lewat suara saja.
Dengan belajar bersama, kita anak dan yang keempat, kita diasah empati dan pengertiannya, mengatasi perbedaan. Kita jadi bisa memahami bagaimana rasanya anak lain yang berbeda dari kita dan belajar menghargai perasaan mereka. Yang kelima, psikologis kita menjadi lebih kuat karena belajar bahwa keberhasilan bukan ditentukan dari kekurangan kita, melainkan kerja keras kita. Itulah beberapa manfaat utama pendidikan inklusi bagi kita semua anak-anak. Semoga dengan belajar bersama di pendidikan inklusi, kita bisa jadi anak yang baik, cerdas, dan peduli dengan sesama. Jadi intinya anak-anak dengan belajar bersama, kita semua bisa tumbuh secara fisik maupun mental menjadi anak yang sehat, cerdas, mandiri, dan baik hati satu sama lain. Itulah mengapa pendidikan inklusif sangat penting untuk pertumbuhan kalian semuanya. Semoga dengan adanya pendidikan inklusif di sekolah kita semua bisa belajar dan bermain bersama dengan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.